Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini, 1 Januari tahun 2022, kita boleh bersyukur kepada Tuhan atas anugerah perlindungan dan berkat-Nya, sehingga kita boleh menjalani tahun 2021 dengan baik dan diberikan tahun yang baru, tahun 2022 yang sudah kita mulai pada hari ini. Dan pada hari ini kita kembali akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan terambil dari Kejadian 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih untuk pemeliharaan pertolongan-Mu pada kami, sehingga Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun 2021. Dan hari ini kami sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dalam Kejadian 1 sampai dengan 3. Untuk itu Roh Kudus, tolonglah kami agar kami boleh menyampaikan dan memahami firman-Mu ini dengan benar dan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, saya akan mulai dengan satu kisah di dalam kartun, di mana seorang anak, dia menemukan pada saat dia berjalan, dia menemukan sebutir telur, lalu telur itu dia bawa ke kandang ayam, di mana ayahnya memelihara banyak ayam di situ. Dan kebetulan ada induk ayam yang mau mengeram telur-telurnya, dan telur itu ditaruh di dalam sarang daripada induk itu. Dan akhirnya telur itu menetas dan beranak, lahirlah satu ekor burung elang. Nah, di dalam kisah selanjutnya, elang ini bertambah besar dan bergaul dengan ayam-ayam yang lain. Tapi dia bertindak seperti ayam-ayam yang lain. Dan suatu saat setelah dia sudah dewasa, dia melihat ke atas, ke langit, dan ada seperti seekor burung besar melayang berterbangan di situ. Dan dia bertanya kepada ayam-ayam yang lain, siapa itu? Apa itu? Dan ayam-ayam yang lain itu berkata, itu adalah burung elang Raja Wali. Jangan kamu pernah berpikir bahwa kamu bisa sehebat seperti Raja Wali itu. Dia adalah pemimpin dari semua burung, dan kamu tidak bisa seperti dia. Akhirnya elang Raja Wali ini mati dengan pemikirannya bahwa dia benar adalah ayam peliharaan, dan dia bukan seekor elang Raja Wali sebagaimana semestinya sesuai dengan ciptaan Tuhan. Demikian juga pada saat ini, mungkin banyak orang Kristen yang tertipu dan yang dikuasai oleh apa yang kata orang kepada dia, atau karena budaya yang ada, sehingga dia merasa dirinya seperti terbatas karena kurang pendidikan, tidak mempunyai gelar, keadaan tubuh yang cacat, masa lalu yang suram, sehingga orang tersebut tidak dapat menunjukkan kinerja atau karya sebagaimana mestinya siapa dirinya di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita diciptakan Allah di dalam Yesus Kristus untuk menjulang tinggi, sanggup mengatasi berbagai masalah, dan terus maju berkembang. Nah, di dalam Kejadian 1 sampai dengan 3 ini berbicara perihal maksud dan tujuan Allah bagi umat manusia ciptaannya. Saudara-saudara, ada satu pertanyaan penting yang sering mungkin kita bertanya pada diri kita sendiri, atau orang bertanya kepada kita, yaitu mengenai apa maksud dan tujuan saudara, tujuan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam Kejadian 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 18, Allah melihat bahwa semuanya itu, yaitu ciptaannya, baik. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Saudara-saudara, Alkitab bukan buku sejarah, bukan buku ilmu pengetahuan dan filosofi, tapi buku dari Allah sendiri, perihal bagaimana hubungan Allah dengan umat manusia ciptaannya. Di dalam teks kita hari ini yang menjelaskan siapa Allah dan maksudnya dan tujuannya bagi kita manusia. Pertama,
Allah itu ada dan nyata. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 1 tadi, pada mulanya Allah. Berarti Allah itu ada dan nyata. Berikutnya, Allah itu pencipta yang kreatif. Firman Tuhan katakan, Allah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dulu ini masih kosong. Dan Allah menciptakan dengan kreatif dari yang tidak ada menjadi ada. Selain itu juga Allah itu hebat dan berkuasa. Allah menjadikan sesuatu dengan ucapannya saja, dengan berfirman. Sebagaimana dalam Kejadian 1 dikatakan, jadilah terang, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu pun jadi. Demikian juga Allah membentuk manusia pertama Adam dari debu dan dari debu tanah. Dalam ayat 2 Kejadian 2, ayat 7 Kejadian 2 dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah juga membentuk Hawa dari tulang rusuk Adam. Dan dari rusuk, dalam Kejadian 2 ayat 22 dikatakan, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Allah kita hebat dan luar biasa. Allah juga menghadirkan ketertiban dari kekacauan dan kekosongannya. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Allah menciptakan langit dan bumi dan yang lainnya, semuanya tertata dengan tertib sesuai dengan fungsinya. Sebagaimana bumi mengitari matahari pada jarak yang tertentu, bintang-bintang dengan indahnya berada di langit, dan juga terang dan gelap terjadi bergantian. Allah sungguh menghadirkan ketertiban. Allah kita Allah Trinitas. Dikatakan ada Allah, ada Roh Allah. Dan di dalam ayat 26 Kejadian 1 dikatakan, mari kita menciptakan. Ya, ini menunjukkan pada kita Allah Trinitas hadir dan nyata pada penciptaan jagat raya ini dan juga pada penciptaan manusia. Selain itu juga Allah kita peduli. Setelah diciptakan Allah, Dia berkata, semuanya baik. Allah kita peduli dan Dia selalu memberikan yang terbaik bagi manusia ciptaannya. Allah itu sungguh baik. Saudara-saudara, pada hari kelima, pada saat Allah sudah menciptakan semuanya, dan Dia katakan diberkatilah semuanya itu. Lalu mereka diminta untuk bermultiplikasi, itu binatang-binatang yang dijadikannya. Semua ciptaan tertata baik, dan setiap ciptaan Allah memiliki tujuan yang masing-masing. Saudara-saudara, Allah itu kasih. Kita diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Serupa tapi tidak sama. Secara ilmu kimia, kandungan kimia yang ada di dalam tubuh kita, bagian-bagian kita semua, tulang dan daging kita semua yang ada ini, mungkin secara kimia kita akan bernilai hanya 100.000 rupiah. Tapi dalam firman Tuhan dikatakan di dalam diri kita terbentuk atau dibentuk oleh kombinasi debu tanah dan kemuliaan Allah. Yaitu Allah memberikan nafas hidupnya sehingga kita disebut sebagai makhluk hidup. Kita juga diberkati dan diberikan misi oleh Allah. Sebagaimana di dalam ayat 26-28 Kejadian 1 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas itu semua, berkuasalah. Tuhan tidak meminta kita untuk memiliki gelar yang banyak, ya, atau kekayaan yang sedemikian banyak misalnya. Tapi Tuhan katakan berkuasalah. Ya, berkuasalah itu artinya kepemimpinan, jiwa kepemimpinan harus ada di dalam diri kita. Saudara-saudara, sebagai manusia, tentunya kita harus merefleksikan gambar Allah. Kita dapat berpikir rasional, meneliti, menganalisa, memformulasikan sesuatu, mengambil keputusan, dan mencipta dengan kreatif. Dan juga melakukan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Dan tentunya penting juga, yaitu kita harus merefleksikan gambar Allah di dalam kita membawa damai dan ketertiban
dalam komunitas kita berada. Selain itu juga kita harus merefleksikan karakter Allah, yaitu kasih, mengasihi Allah dan sesama manusia, karakter berbuat baik kepada sesama manusia, dan peduli kepada orang lain daripada diri sendiri. Saudara-saudara, Allah mengasihi semua manusia dan setiap pribadi kita. Allah Trinitas itu nyata dan maha kuasa dan hadir di tengah-tengah kita. Dan Allah menjadikan dan mengendalikan segala sesuatu. Dan Allah mengasihi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kejadian 3 ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Ini dapat memberikan arti kepada kita semua bahwa Allah hendak bersama-sama, bersekutu, memiliki hubungan dan berinteraksi dengan umat ciptaannya. Apakah saudara sudah memanfaatkan waktu seperti ini untuk berjalan bersama dengan Allah dan juga untuk memahami Allah dan menyenangkan hatinya? Atau saudara mungkin memilih berjalan sendiri, nanti kalau ada kebutuhan dan masalah baru datang bersama dengan Tuhan? Seorang pencipta, penemu, inventor, yaitu Sir Isaac Newton. Dia adalah seorang Kristen yang dikenal dengan teori gravitasi. Dia adalah pencipta berbagai teleskop, yaitu teropong, yang sanggup melihat jauh ribuan kilometer ke langit. Dia berkata begini, tapi ketika saya meletakkan teleskop saya dan masuk ke ruanganku, menutup pintu, dan berlutut serta berdoa dengan sungguh-sungguh, saya melihat lebih banyak hal surga dan merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada saat di bumi melihat ke langit dengan bantuan berbagai teleskop. Newton sungguh memahami tujuan hidupnya, yaitu bahwa saya ada di bumi ini untuk memiliki hubungan yang akrab dengan Allah Pencipta yang memberi kehidupan kepada saya. Apakah saudara berjalan terus setiap hari bersama dengan Allah? Atau apakah saudara sudah menemukan tujuan Tuhan bagi hidup saudara? Seperti kisah tadi di awal, kita bukan ayam peliharaan, tapi kita seperti elang Raja Wali. Kita diciptakan untuk menjulang tinggi dan sanggup menghadapi berbagai tantangan dan masalah. Kita saat ini masih diperkenankan berada hidup di dunia ini untuk terus memiliki hubungan yang akrab dengan Allah dalam doa dan dalam pemahaman firman Allah. Sebagaimana Paulus katakan juga, pelayanan kita yang benar adalah kita memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Dia, yaitu kepada Allah yang sudah memberikan kehidupan kepada kita. Give your life to whom who give you life. Saudara-saudara, ibarat seperti lilin, di mana ada batang lilin, di mana di dalam batang itu menyimpan energi agar melalui sumbu api, lilin itu akan terus menyala dan bersinar terang. Itu akan terus terjadi. Demikian juga dengan kita. Mari kiranya diri kita yang adalah bait Roh Kudus, di tahun 2022 ini kita akan terus membuat api Injil terus menyala, dan kita menjadi terang dunia sepanjang hidup kita. Amin. Selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus menyertai, melindungi, dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dan surga untuk firman-Mu, dan kiranya oleh pertolongan Roh Kudus, apa yang sudah kami pahami, bahwa siapa kami dalam Kristus, dan bersama dengan Engkau, apa yang dapat kami lakukan ya Tuhan, dan kiranya itu boleh terjadi ya Tuhan, di dalam tahun yang baru ini. Hidup kami akan berubah ya Tuhan. Kami akan melakukan hal-hal ya Tuhan yang sudah Kau nyatakan pada kami. Visi yang sudah Kau berikan pada kami akan diwujudkan ya Tuhan di tahun 2022 ini. Untuk itu, tolonglah kami semua ya Tuhan, berkati kami dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.